Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia, Stambu Q1A11911 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang pengolahan pangan yang melibatkan bakteri Acetobacter psillinum pada produk nata de coco. Produk nata de coco adalah hasil fermentasi yang dibuat dari bahan baku air kelapa dengan bantuan bakteri Acetobacter psillinum. Nata adalah lapisan polisakarida ekstraseluler atau selulosa yang dibentuk oleh mikroba pembentuk kapsul. Lapisan ini mempunyai tekstur kenyal, putih, menyerupai gel, dan terapung pada bagian permukaan cairan dan air kelapa yang difermentasi secara aerob dengan bantuan mikroba. Kualitas nata yang baik dapat ditinjau dari kandungan bahan gizi atau karbohidrat, protein, lemak, air, dan kadar serat. Bakteri Acetobacter psillinum ini adalah bakteri yang dapat digolongkan dari famili bakteri asam asetat yang dapat mengubah karbohidrat menjadi asam asetat. Pertumbuhan dan aktivitas Acetobacter psillinum membutuhkan berbagai macam nutrisi, baik yang berupa makronutrien maupun mikronutrien. Acetobacter psillinum membutuhkan karbon dan nitrogen dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan optimalnya. Selain dapat diperoleh dari dalam air kelapa, karbon dan nitrogen tersebut perlu ditambah dari luar untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan. Bakteri Acetobacter psillinum dapat tumbuh dan berkembang membentuk nata atau krim karena adanya kandungan air, protein, lemak, karbohidrat, serta abu di dalam substrat. Selain itu, terdapat juga nutrisi-nutrisi berupa sukrosa, dektrase, fruktase, dan vitamin B kompleks. Nutrisi-nutrisi tersebut merangsang pertumbuhan Acetobacter psillinum untuk membentuk nata de coco. Kemudian, faktor yang mempengaruhi bakteri Acetobacter psillinum. Yang pertama, pH. Acetobacter psillinum adalah bakteri aerob dan hidup pada kondisi asam dengan pH optimum 3-4. Pada medium yang asam, sampai kondisi tertentu akan menyebabkan reproduksi dan metabolisme sel menjadi lebih baik, sehingga dihasilkan produk yang lebih banyak. Yang kedua yaitu suhu. Suhu optimal pertumbuhan bakteri Acetobacter psillinum berkisar pada 28 sampai 31 derajat Celcius. Yang ketiga, udara, di mana bakteri ini memerlukan oksigen sehingga dalam fermentasi tidak ditutup dengan bahan kedap udara yang memungkinkan udara masuk sama sekali. Selanjutnya, peran Acetobacter psillinum dalam pembuatan nata de coco adalah mengubah gula dalam air kelapa menjadi selulosa. Pembuatan nata de coco dengan bakteri Acetobacter psillinum ini dilakukan dengan prinsip bioteknologi konvensional, yaitu fermentasi. Acetobacter psillinum merupakan bakteri yang digunakan dalam produksi nata yang berperan dalam produksi selulosa. Pengolahan air kelapa juga dilakukan sebagai upaya diversifikasi produk pangan. Air kelapa yang semula dianggap limbah dan dapat menjadi polusi apabila dibuang ke lingkungan dapat dicegah dengan mengolahnya menjadi produk fermentasi berupa nata. Oleh karena itu, produk hasil fermentasi air kelapa berupa nata menjadi hal yang dapat diulas karena produk nata menjadi salah satu pemanfaatan air kelapa serta melihat banyaknya manfaat kesehatan pada produk nata. Air kelapa yang digunakan dalam pembuatan nata harus berasal dari kelapa yang masak optimal, tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda. Adapun bahan tambahan yang diperlukan oleh bakteri antara lain, yang pertama, karbohidrat sederhana yang dapat digunakan sebagai suplemen pembuatan antar de coco, diantaranya adalah senyawa-senyawa maltosa, sukrosa, laktosa, fruktosa, dan manosa. Yang kedua, sumber nitrogen dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan aktivitas bakteri nata, dapat berasal dari nitrogen organik seperti misalnya protein dan ekstrak yeast, maupun nitrogen anorganik seperti misalnya amonium fosfat, urea, dan amonium sulfat. Yang ketiga, asam asetat atau asam cuka digunakan untuk menurunkan pH atau meningkatkan keasaman air kelapa. Selanjutnya, metabolisme Acetobacter psillinum pada
fermentasi nata de coco. Berikut pemaparannya. Mekanisme pembentukan selulosa oleh bakteri Acetobacter psillinum merupakan suatu rangkaian proses biokimia yang terdiri dari 4 tahap reaksi. Tahap pertama adalah hidrolisis. Kandungan utama gula yaitu sukrosa yang menghasilkan fruktosa dan glukosa. Sukrosa dihidrolisis dengan menggunakan enzim sukrase atau enzim invertase, yaitu suatu jenis protein yang berperan sebagai katalis dalam pengubahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Tahap kedua adalah reaksi perubahan intramolekular alfa dektrosa menjadi beta dektrosa dengan menggunakan enzim isomerase yang terdapat pada bakteri Acetobacter psillinum. Proses pengubahan ini disebabkan glukosa yang berperan dalam pembentukan selulosa adalah glukosa dalam bentuk beta. Tahap ketiga adalah reaksi intermolekul glukosa melalui ikatan 1,4 beta glikosida. Dan tahap keempat yang merupakan tahap terakhir adalah reaksi polimerisasi. Reaksi ini merupakan reaksi pembentukan selulosa bakteri Acetobacter psillinum dengan unit ulangnya adalah selobiosa. Jenis polimerisasinya adalah polimerisasi kondensasi dengan mengeliminasi air. Selanjutnya, proses fermentasi pada nata de coco. Selama proses fermentasi, bakteri Acetobacter psillinum akan menghasilkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme. Karbon dioksida tersebut akan menempel pada serat-serat polisakarida ekstraseluler atau nata sehingga menyebabkan nata dapat terapung. Oleh karena itu, nata tidak akan terbentuk di dalam cairan media, melainkan terdorong ke permukaan media. Terbentuknya pelikel atau lapisan tipis nata mulai terlihat setelah 24 jam inkubasi dan proses tersebut berlangsung bersamaan dengan terjadinya proses penjernihan cairan pada bagian bawah nata. Adapun enzim yang berperan pada proses fermentasi nata de coco yaitu yang pertama, enzim selulosa sintetase. Enzim ini berperan menghidrolisis pirofosfat menjadi ortofosfat. Yang kedua, enzim selulosa ekstraseluler. Enzim ini ada pada saat bakteri mengeluarkan enzim yang mampu menyusun atau mempolimerisasi senyawa glukosa menjadi polisakarida. Yang ketiga, enzim fosfoglutamase. Selama fermentasi bakteri Acetobacter psillinum memecah gula atau sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keempat, enzim fosfaturidintransferase. Reaksi selanjutnya adalah pembentukan uridin difosfat glukosa atau UDP glukosa yang merupakan hasil reaksi antara glukosa 1-fosfat dengan uridin trifosfat atau UTP. Bakteri Acetobacter psillinum memperoleh sumber energi dari bahan baku pembuatan fermentasi yaitu karbohidrat yang mempengaruhi hasil nata selama proses fermentasi dalam memproduksi selulosa. Pembuatan nata pada prinsipnya adalah pembentukan selulosa sintesis melalui fermentasi gula oleh bakteri Acetobacter psillinum. Untuk hidup, semua organisme membutuhkan sumber energi yang diperoleh dari metabolisme bahan pangan tempat organisme hidup di dalamnya. Bahan baku yang paling banyak digunakan mikroorganisme adalah glukosa. Dengan adanya oksigen, beberapa mikroorganisme mencerna glukosa dan menghasilkan air, karbon dioksida, dan sejumlah besar ATP yang digunakan oleh tubuh. Selanjutnya, komposisi kimia yang berkaitan dengan nata de coco. Komposisi kimia nata de coco dihasilkan kadar air sebesar 95%, abu 0,35%, dan protein 0,45%. Adapun komposisi kimia lainnya yaitu amonium sulfat dan asam asetat. Berikut ini kandungan gizi pada nata de coco. Kandungan gizi nata de coco per 100 gram nata mengandung 80% air,
20 gram karbohidrat, 146 kalori, 20 gram lemak, 12 mg kalsium, 2 mg fosfat, dan 0,5 mg ferrum atau besi. Dilihat dari zat gizinya, nata tidak berarti apa-apa karena produk ini sangat miskin zat gizi. Karena kandungan zat gizi atau khususnya energi yang sangat rendah, produk ini aman untuk dimakan siapa saja. Produk ini tidak akan menyebabkan kegemukan, sehingga sangat dianjurkan bagi mereka yang sedang diet rendah kalori. Keunggulan lain dari produk ini adalah kandungan seratnya yang cukup tinggi, terutama selulosa. Makanan dengan kandungan serat kasar yang tinggi dapat mengurangi berat badan. Makanan dengan kandungan serat kasar relatif tinggi juga biasanya mengandung kalori rendah, kadar gula rendah, dan lemak rendah yang dapat membantu mengurangi terjadinya obesitas dan penyakit jantung. Dan selanjutnya kandungan nutrisi pada nata de coco. Nata de coco mengandung senyawa-senyawa fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, antara lain berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, antifungal, bahkan mengandung 9 oktadesinamid yang berfungsi untuk mencegah Alzheimer, menurunkan kolesterol, dan menurunkan tekanan darah. Dengan demikian, nata de coco diduga dapat berfungsi sebagai pangan fungsional. Kandungan nutrisi dalam nata de coco tidak terlalu tinggi, terutama kalori. Apalagi, nata de coco kaya akan serat yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Jika mengalami sembelit atau konstipasi, dapat mengonsumsi nata de coco. Serat nata de coco terdiri dari 2 macam, yaitu serat yang larut dalam air yang berfungsi untuk mengikat kadar air, menyerap karbohidrat, dan melambatkan proses penyerapan glukosa. Serat yang lain bernama serat yang tidak larut dalam air yang berfungsi untuk melancarkan saluran pencernaan. Oleh karena itu, produk nata de coco terbilang rendah nutrisi. Banyak produsen nata de coco melakukan fortifikasi pangan. Demikian pemaparan saya mengenai pengolahan pangan yang melibatkan bakteri Acetobacter xylinum pada nata de coco. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.